Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Yang di antara nikmat itu kita diberi nikmat sehat dan waktu longgar, sehingga dengan kesehatan dan waktu longgar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kalau waktu ini kita tidak duduk di sini, pasti duduk di tempat lain dan entah apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang penuh berkah. Maka di majelis yang penuh berkah ini, saya berdoa kepada Allah untuk kita semua agar kiranya Allah menambahkan nikmat-nikmat kepada kita, nikmat dunia, nikmat akhirat yang penuh berkah. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami, dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 94, Al-Hadithu Al-Thalitha atau Al-Hadithu Al-Thalithu wal-Ishrun, hadis yang ke-23.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-thalithu wal-ishrun an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau, kata Nabi, at-tuhuru syatrul imani, walhamdulillah, dan bacaan alhamdulillah itu tamla'u, memenuhi al-mizan, timbangan di hari akhirat nanti. Wa subhanallah walhamdulillah, dan bacaan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u, salah satunya memenuhi, ma bainas samawati wal ard, ruang antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan. Was-sabru, dan sabar adalah diyaun, cahaya. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an adalah hujjatun laka, hujjah yang meringankanmu, au alaika, atau yang memberatkanmu. Kullun nasi yaghdu, semua manusia bergerak. Faba'i'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau ada lagi sebagian manusia yang membinasakan dirinya. Hadis sahih rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sekarang mari kita lihat syarahnya oleh al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur yakni bersuci dari hadas, bersuci dari najis, adalah sebagian daripada iman. Dan kata beliau, as-sahihu alaihi, as-sahihu alladhi alaihi al-aktsarun, maksud yang benar menurut pendapat mayoritas ulama, annal murada bit-tuhur hahuna, yang dimaksud at-tuhur dalam hadis ini adalah at-tatahhuru bil ma'i minal ahdath, bersuci menggunakan air dari hadas. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Mengapa at-tuhur atau bersuci menggunakan air disebut oleh Rasul sebagai syatrul iman? Mari kita ikuti selanjutnya. Kata al-Imam Ibn Rajab, wa ikhtalafan nasu, telah berselisih pendapat manusia. Maksudnya manusia dari kalangan para ulama, bukan manusia awam. Ya, perselisihan pendapat hukum orang awam itu enggak dianggap. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, wa ikhtalafan nasu fi ma'na kaunit tuhur bil ma'i syatral iman. Para ulama berselisih pendapat tentang makna at-tuhur dalam hadis ini disebut sebagai syatral iman, sebagai separuh atau sebagian daripada iman.
Ikhwatal iman, bagaimana penjelasannya? Kata beliau, wa kullu syai'in kana tahtahu naw'ani. Segala sesuatu itu sesungguhnya adalah merupakan rangkaian dua perkara, apapun. Fa ahaduhuma nisfun lahu. Satu dari dua perkara yang merangkai satu kesatuan utuh itu adalah disebut separohnya. Baik itu, kata beliau, sawa'un kana adadun naw'aini as-sawa' au ahaduhuma azyadu minal akhar. Baik komponen itu sebagiannya lebih besar atau sebanding. Apakah 50%, 50% ataukah yang satu 70%, yang satu 30%, tetapi terlepas daripada perbandingan jumlahnya, tetapi segala sesuatu itu adalah pasti terbangun dari rangkaian dua hal. Separohnya adalah disebut, sebagiannya disebut separohnya, yang lainnya itu disebut separohnya yang lain. Wa yadullu ala hadza, dalil atas kesimpulan ini adalah hadis sahih di mana kata Nabi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis qudsi, kata Nabi, Allah berfirman, qassamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Kata Allah, aku bagi sholat ini antara diriku, kata Allah, dengan hambaku menjadi dua bagian. Sholat itu rangkaian dua bagian. Sebagian adalah untuk apa? Haqqullah. Sedangkan sebagiannya adalah haqqul ibad. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wal muradu, yang dimaksud sholat dalam hadis qudsi ini adalah qiraatus sholah, bacaan sholatnya. Bahwasanya bacaan sholat itu adalah terbagi menjadi dua bagian. Sebagian adalah haqqullah, sebagian lagi adalah haqqul ibad, haknya para hamba. Walihada, oleh karena ini, fassaraha bil Fatihah. Maka atas dasar ini para ulama menjelaskan tafsir daripada hadis ini, di mana kata Allah, aku bagi sholat ini menjadi dua bagian. Sebagian adalah haknya Allah, sebagian adalah haknya para hamba. Itu maksudnya adalah bacaan Al-Fatihah. Karena bacaan yang rukun dalam sholat itu, yang terdepan adalah bacaan Al-Fatihah. Wal muradu annaha maqsumatun lil ibadati wal mas'alah. Maksudnya adalah bahwa bacaan sholat, yaitu Al-Fatihah, itu maksumatun, dibagi, sebagian adalah lil ibadah, sebagian adalah al-mas'alah, permintaan. Jadi Al-Fatihah ini di dalamnya ada dua bagian. Dari ayat pertama sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah haqqullah. Ini adalah haqqul ubudiyah, hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisanya ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu adalah haqqul ibad, yaitu al-mas'alah, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu haqqur rabbi. Ibadah itu adalah hak Allah, hak Rabbul Izzah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal mas'alatu haqqul abdi, sedangkan permintaan ihdinas siratal mustaqim seterusnya itu adalah haknya hamba. Walaisal murad qismatu kalimatiha ala sawa. Bukan maksudnya bahwa Fatihah itu terbagi menjadi dua, bukan bagian kalimatnya dibagi jadi dua secara sama, bukan. Tetapi maksudnya adalah dibagi dua, satu bagian hakul ibadah dan ini haknya Allah, dan yang kedua hakul masalah dan itu adalah haknya para hamba.
Fahakadha yuqalu fil wudu. Maka demikianlah yang dimaksud dengan apa yang dimaksud bahwa at-tuhuru syatrul iman. Demikianlah juga dalam hadis yang lain bahwa wudu itu adalah innahu nisfus shalah. Bahwasanya wudu itu separuh daripada salat. Berarti wudu dan salat itu adalah satu paket yang di dalamnya ada dua bagian. Separuh itu bernama wudu, separuh itu bernama salat. Bukan berarti kemudian bahwasannya itu pembagian secara sama 50% 50%, bukan, tetapi bahwasannya wudu itu adalah bagian daripada salat, satu paket. Tanpa wudu tidak ada salat. Salat tanpa wudu maka tidak ada. Wa aidan juga fas-salatu tukaffiru dzunuba wal khataaya. Juga salat itu adalah menghapus dosa dan kesalahan bi syarti isbaghil wudu'i wa ihsanihi, dengan syarat menyempurnakan dan membaguskan wudunya. Salat akan menjadi penghapus dosa. Sebagaimana Nabi digambarkan oleh Nabi, bagaimana kesimpulan kalian jika di belakang rumah kalian ada satu bengawan, ada satu kolam, ada satu bengawan yang kalian mandi di situ 5 kali sehari semalam. Bukankah kalian akan bersih? Maka demikianlah salat. Dia membersihkan kita dari dosa-dosa. Tapi dengan syarat apa? Isbaghul wudu wa ihsanuh. Bi isbaghil wudu'i wa ihsanihi. Kita sempurnakan wudunya, kita baguskan wudunya. Fasara, maka jadilah wudu yang demikian itu adalah syatrus salati bihadzal i'tibar aidan. Maka dari tinjauan inilah maka bisa disebut wudu juga adalah separuh daripada salat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa aidan, dan juga kata al-Imam Ibnu Rajab, fas-salatu miftahul jannah. Dikatakan salat itu sebagai kunci pembuka surga. Wal wudu'u miftahus shalah, dan wudu adalah pembuka salat. Wa kullun minas salati wal wudu, maka berarti masing-masingnya dari salat dan wudu adalah mujibun, merupakan sebab li fathi abwabil jannah, untuk pembuka pintu-pintu surga. Salat pembuka pintu surga, sedangkan salat tidak bisa kecuali dengan wudu. Berarti keduanya adalah gabungan menjadi satu kunci yang dengannya surga pintu-pintunya terbuka. Seperti kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yatawaddau, tidaklah dari seorang muslim dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, dan dia memperbagus wudunya, thumma yaqumu, kemudian dia tegak, fayusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbilu alaihi biqalbihi wa wajhihi, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia mengarahkan hatinya dan wajahnya kepada keduanya. 2 rakaat tadi dia fokus, dia hadirkan hatinya, dia fokus wajahnya, dia tidak palingkan wajahnya dari arah yang disyariatkan dalam salat. Tidaklah seorang muslim demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib untuknya surga. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka penting kita memahami keduanya. Bagaimana wudu yang baik, bagaimana salat yang baik, agar keduanya menjadi satu kesatuan yang dengannya menjadi pembuka pintu-pintu surga. Wa an Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighul wudu'a, tidaklah seseorang di antara kalian yang melakukan wudu kemudian menyempurnakan wudunya,
Thumma yaqulu, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 pintu itu. Yadkhulu min ayyihi ma syaa, silahkan masuk, pilih dari pintu yang mana yang kamu inginkan. Lihat, berwudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, seluruh pintu surga yang 8 itu dibuka. Silahkan yang mana yang mau kau lewati untuk masuk ke dalam surganya itu. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fa idza kana al-wudu'u ma'a syahadataini, jika ada wudu yang disertai dengan membaca 2 kalimat syahadat, itu mujiban, menjadi sebab li fathi abwabil jannah, bagi terbukanya pintu-pintu surga. Saral wudu, maka dengan demikian berarti jadilah wudu itu nisfal imani billahi wa rasulihi bihadzal i'tibar. Berarti wudu dengan 2 syahadat ini adalah merupakan bagian daripada iman, separuh daripada iman kepada Allah dan Rasulnya, dengan tinjauan semacam ini. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa aidan fal wudu'u min khisalil imanil khafiyyah. Wudu juga merupakan poin-poin, unsur-unsur keimanan yang tersamarkan. Allati la yuhafidhu 'alaiha illa mu'min. Tidaklah ada orang yang menjaga wudunya kecuali dia itu artinya adalah seorang mukmin. Kama fi hadis Tsauban wa ghairi, sebagaimana diterangkan dalam hadis Tsauban dan yang lainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin. Menjadi tanda akan keimanan seseorang, salah satunya adalah menjaga wudunya. Artinya, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, maksud daripada bahwa at-tuhuru syatrul iman, bersuci dari hadas, bersuci dari najis, itu adalah syatrul iman. Kesimpulannya adalah an yuqala inna khisalal imani minal a'mali wal aqwal kulluha tutahhirul qalba wa tuzakkih, bahwa khisalul iman, poin-poin keimanan berupa ucapan dan perbuatan, ucapan hati, ucapan lahiriah, perbuatan hati, perbuatan lahiriah, itu semuanya adalah pensucian terhadap hati. Kita sholat, kita berzikir, kita berzakat, kita berhaji, kita berumrah, itu sesungguhnya adalah merupakan langkah-langkah yang menunjukkan kesucian hati, pembersihan hati. Wa amma taharatu bil ma, sedangkan bersuci dengan air, fahiya takhtassu bi tathhiril jasadi wa tandzifihi, maka bersuci dengan menggunakan air itu adalah dia khusus pensucian jasad. Jasad ini kita bersihkan dengan air, kita bersihkan dari hadas dengan air berupa wudu dan mandi besar. Najis ini kita bersihkan dengan air, maka itulah separuh daripada diri kita telah dibersihkan, itu lahiriahnya. Dan batin kita juga perlu dibersihkan. Dengan apa? Yaitu memperhatikan ucapan dan perbuatan hati kita. Maka dikatakan oleh para ulama dari kalangan para salaf, di antaranya
Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasannya al-qalbu malikun wal jawarihu junuduhu wa ru'ayahu. Hati itu adalah raja, hati itu adalah komandan, hati itu adalah pemimpin. Sedangkan al-jawarih, badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, semuanya itu adalah tentara dan rakyatnya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita ingin mensalehkan anggota ini, idza salahal al-malik, kalau pemimpinnya saleh, yaitu hatinya saleh, maka saluhal jasadu, salehlah jasadnya. Maka para ulama mengatakan bahwa al-qalbu aslun wal jawarihu taba'un. Ini kaidah tentang hati, bahwa hati adalah pokok, sedangkan anggota badan ini adalah cabangnya. Maka yang pokok harus kita memberikan prioritas yang utama, karena kebaikan anggota badan ini akan tetap sebagai kebaikan ketika lahir dari hati yang baik. Tetapi jangankan lahiriah yang buruk, bahkan lahiriah yang nampaknya saleh, tapi kalau lahir dari hati yang buruk, dan seburuk-buruk hati itu adalah hati yang di dalamnya ada kemusyrikan, maka buruklah bahkan keburukan amal saleh. Keburukan amal saleh, saya katakan keburukan amal saleh lahiriah yang lahir dari hati yang busuk, ini keburukannya lebih besar ketimbang keburukan amal yang buruk secara nyata. Kenapa? Karena keburukan biasa itu disebut maksiat, yang boleh jadi pelakunya karena tergerus oleh dorongan hawa nafsunya. Tetapi kalau amal saleh yang dilakukan atas dasar hati yang busuk, yaitu kemusyrikan, maka itu adalah kemusyrikan. Sekecil-kecilnya kemusyrikan itu adalah a'zamul kabair, sebesar-besar dosa besar. Maka penting, kata para ulama, ya, kita memiliki pengetahuan yang utuh tentang urusan hati kita. Maka perkara hati itu ahammu minal al-jawarih. Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana kelola hati, bagaimana amalan hati yang benar, maka akan terjadi apa? Amalan-amalan lahiriah yang saleh akan runtuh sia-sia. Di antara amalan hati itu apa? Al-ikhlas. Di antara amalan hati itu apa? Asyukru wal khauf. Asyukru wal khauf wal raja. Itu semua adalah amalan hati. Kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup tentang bagaimana keikhlasan, betapa banyak orang tadi malam mengerjakan amalan saleh yang luar biasa, pagi dia runtuhkan sendiri karena ketidakmengertiannya bagaimana menjaga keikhlasan. Tadi malam dia bangun, sholat tahajud, dia meraung-raung, menangis, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang melihatnya. Tapi begitu pagi dia berangkat ke kantornya, dia bercerita, Masya Allah, tadi malam saya tahajud, luar biasa syahdunya, luar biasa nikmatnya, sampai saya menangis luar biasa. Nikmat luar biasa, ngapain diceritain? Maka betapa banyak orang yang tadi malam mengerjakan amalan yang sangat agung, tetapi pagi hari dia hancurkan karena ketidakmengertian bagaimana menjaga keikhlasan. Maka amalan saleh berupa tahajud, amalan saleh berupa zikir malam hancur sia-sia lantaran dia tidak bisa menjaga keikhlasan amalan hati. Termasuk amalan hati adalah al-mahabbah, cinta. Orang kalau tidak bisa mengelola cinta, maka dia akan salah langkah. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa betapa kehidupan kita ini didominasi oleh cinta dan benci. Tabiat kita adalah memiliki cinta, tabiat kita memiliki benci. Kita mengejar apa yang kita cinta, kita menghindar dari apa yang kita benci. Dan cinta dan benci itu adalah urusannya hati. Kalau kita tidak bisa dan tidak memiliki ilmu bagaimana mengelola cinta, maka betapa banyak orang terperosok ke dalam kemusyrikan bukan karena ruku kepada selain Allah,
Bukan karena sujud kepada selain Allah, bukan karena berdoa kepada selain Allah, tetapi lantaran dia mencintai sesuatu yang lain selain Allah, setara seperti dia mencintai Allah. Maka inilah kemusyrikan dalam cinta, bukan kemusyrikan dalam ruku dan sujud, bukan kemusyrikan dalam berdoa, tetapi kemusyrikan dalam cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka inilah bahwa amalan hati itu adalah separuh daripada keberagamaan kita, separuh daripada keimanan kita. Artinya bagian batin itu kita bersihkan, dan bagian lahiriah kita bersihkan dengan apa? Kita bersihkan najisnya dengan air, kita bersihkan hadas kecil dan hadas besarnya dengan air. Dan maka dikatakan dalam hadis ini bahwa at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Maka dikatakan di sini wa ammat taharatu bil ma fahiya takhtassu bi tathhiril jasadi wa tanzifihi fasarat khisalul iman. Maka jadilah unsur-unsur iman itu qismaini, dua bagian. Ahaduhuma, separohnya, salah satu dari dua bagian itu adalah yutahhirul zahir, mensucikan lahiriahnya. Orang yang beriman akan menjaga kesucian lahiriahnya. Dari najis dia bersihkan, dari hadas dia bersihkan. Itulah orang yang beriman. Tetapi juga wal akhar, sebagian yang lain dari dua bagian keimanan itu adalah yutahhirul batin, dia bersihkan batinnya. Maka satu kesatuan utuh, menjaga kesucian badan, menjaga kesucian lahiriah, menjaga kesucian batinnya, satu kesatuan, dua pensucian, itulah iman. Maka kenapa kemudian dikatakan bahwa at-tuhur syatrul iman? Karena kita adalah lahiriah dan kita juga adalah batiniah. Maka satu kesatuan ini adalah disatukan oleh apa? Pensucian. Yang satu pensucian lahiriah dari najis dan hadat, yang satu pensucian dari kotoran-kotoran hati. Fahuma nisfani bihadzal i'tibar. Dari i'tibar ini, dari tinjauan ini, maka keduanya adalah nisfani, dua bagian, dua paruh. Separuh kita lahiriah, separuh kita batiniah. Wallahu a'lam bimuradihi wa muradi rasulihi fi dzalika kulli. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wabil khusus salat sebagai induk daripada kebaikan, sebagai pondasi kedua setelah tauhid adalah salat. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, pondasi kedua bahwa amalan saleh itu tetap di atas kesalehannya di mata Allah setelah tauhid adalah salat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Idza shalahat, jika salatnya benar, shalaha sairu amali, dianggap benar amalan yang lainnya. Amalan yang benar tetap dikatakan benar oleh Allah. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak sholatnya, fasada sairu amali, akan dianggap rusak amalan yang lain. Maka dari sini para ulama mengatakan salat adalah pondasi kedua setelah tauhid, agar kebaikan itu tetap sebagai kebaikan, agar kesalehan itu tetap sebagai kesalehan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya maka salat itu Pak Bu juga dikatakan sebagai apa? Pembeda di dunia ini antara kita yang muslim dengan mereka yang non muslim. Adalah dibedakan oleh salat. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda yang membedakan antara kita dengan mereka yang non muslim adalah salat.
Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang tidak salat, barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Maka dari sini para ulama juga mengatakan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan as-salatu kal iman. Salat itu persis seperti iman. Sebagaimana iman tidak bisa ditinggalkan sesaat pun, sebagaimana iman tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, maka demikian pula salat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun dan tidak bisa ditinggalkan sama sekali, apapun kondisinya. Bahkan situasi perang yang menakutkan, salat tetap harus dilaksanakan. Bahkan ketika diri ini dalam keadaan sakit sama sekali, sakit luar biasa, selagi akalnya masih utuh, maka dia tetap sholat. Bahkan seandainya kalau kita bayangkan dunia ini tidak ada kecuali semua sudut bumi itu najis, maka selagi orang itu akalnya waras, maka tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan atau bahkan diwakilkan kepada orang lain. Dan itu bisa terjadi pada sebagian orang. Ada sebagian orang mengalami penyakit stroke, tidak ada sudut bumi baginya, karena dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa pindah, tidak bisa kemana, tidak bisa kemana. Maka bagi dia sudut bumi adalah ranjangnya, kamarnya. Kemudian semuanya sudah terkena najis karena orang yang berpenyakit stroke ini. Wal'iyadu billah. Buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Sehebat-hebat penjaganya, apakah itu anaknya ataukah orang bayaran, sehebat-hebatnya dia menjaga kebersihan, tetap tidak akan maksimal, tidak akan sempurna. Bahkan mungkin sehari, 2 hari, 3 hari masih asyik penjaganya, penuh kesabaran. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, sementara dia juga stres, dia juga perlu mencari nafkah, dia juga perlu mengerjakan yang lain, pasti ada cecer-ceceran najis. Maka seolah tidak ada sudut bumi bagi orang yang sakit ini kecuali semuanya najis. Tetapi karena otaknya masih ada, dia wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan. Itulah maka as-salatu kal iman. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka karena para sahabat memahami sholat itu bagaikan iman, sebagian mereka ketika kiblat itu dipindah oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ya, kemudian ada provokasi dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana dikatakan dalam beberapa kitab tafsir, orang-orang Yahudi setelah kiblat umat Islam pindah dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah, mereka memprovokasi dengan mengatakan, gimana orang tua ente yang mati ketika sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Bagaimana mereka nasibnya di akhirat nanti? Coba tanyakan kepada nabimu itu. Ya, padahal orang-orang Yahudi tahu dalam kitab mereka dikabarkan bahwasannya kiblat umat Islam itu akan berpindah dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tapi memang mereka mengambil kesempatan ini untuk meruntuhkan keimanan orang-orang Islam. Maka dia memprovokasi dengan itu kalimat pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Maka para sahabat ini pun datang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad matu 'ala al-qiblatil ula. Adalah banyak sahabat Rasul yang meninggal dunia saat kiblat yang pertama masih berlaku. Minhum As'ad bin Zurarah. Di antara mereka sahabat Rasul yang meninggal dunia pada saat itu adalah As'ad bin Zurarah dan juga Abu Umamah dan yang lainnya, wa unasun akharun. Faja'at asyairuhum. Kerabatnya ini datang menghadap Rasul. Begitu kiblat pindah ke Masjidil Haram, ya, ada provokasi dari Yahudi, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, mata ikhwanuhna wa hum yusalluna ila al-qiblatil ula.
telah meninggal dunia kerabat-kerabat kami, sementara mereka sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Wa qad sarrafakallah ila qiblati Ibrahim, dan engkau mendapatkan perintah dari Allah agar berpindah kiblat ini ke, bukan lagi ke Baitul Maqdis tapi ke Masjidil Haram. Fa kaifa ikhwanuna, bagaimana nasib mereka yang sudah meninggal ini? Maka Nabi terdiam dan kemudian Allah turunkan wahyu. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yang ditanyakan kasus sholat. Yang ditanyakan bagaimana nasib kerabat kami yang sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sementara mereka meninggal dunia. Dijawab oleh Allah langsung, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman mereka. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya as-salatu kal iman. Salat itu persis bagikan iman. Bahkan dia menjadi pertanda bahwa orang itu beriman adalah dengan salatnya. Maka pembeda antara yang beriman, antara mukmin dengan non mukmin adalah salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang tidak salat, maka dia telah kafir. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Artinya dari sisi inilah bahwa bersuci adalah syatrul iman, karena kita adalah bagian dari rangkaian 2 bagian. Bagian batin, bagian lahiriah. Lahiriah badan kita bersihkan dari najis dan dari hadas. Batin kita, hati kita bersihkan dari kemusyrikan, dari kemunafikan dengan amalan-amalan yang berupa salat. Makanya kata para salaf yang saleh dari kalangan para sahabat, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu artinya orang sedang mempertontonkan kemunafikannya. Lelaki yang tanpa uzur meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain di masjid, itu artinya dia sedang mempertontonkan kemunafikannya. Artinya dia sedang membuka kekotoran hatinya. Maka kita bersihkan dengan apa? Istiqamah di atas amalan-amalan lahiriah, seperti sholat, seperti zikir, seperti puasa, seperti kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang baik seperti la ilaha illallah, atau seperti syahadat, ya. Maka itulah adalah separuh dari kita. Separuh yang lainnya adalah kita sucikan berupa badan ini dari najis dan dari hadas. Maka tidaklah seseorang menyatakan dirinya sebagai mukmin kecuali artinya dia adalah orang yang menjaga lahiriahnya dari najis dan dari hadas, dan menjaga kesucian batinnya, ya, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dengan menegakkan amalan dan perbuatan dan ucapan yang dengan itu ditetapkan oleh Allah sebagai pembersih kemusyrikan. Ya. 2 kalimat syahadat membersihkan kemusyrikan. Kalimat tauhid membersihkan kemusyrikan dan kekafiran. Salat membersihkan dosa. Dosa adalah harus kita bersihkan dengan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, penggalan berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bahwa kata Nabi, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Di situ ada kalimat bacaan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u. Ada 2 bentuk. Yang satu tamla'ani fi'il mudhari' af'alul khamsah, yang satu fi'il mudhari' yang bukan af'alul khamsah. Ini adalah kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fahadha syakkun minar rawi fi lafdhi. Ini bentuk bahwa sang perawi saking hati-hatinya
Dirinya ragu. Yang dia dengar itu apakah redaksi Tamla'ani ataukah Tamla'u? Dia tidak yakin. Maka kemudian dia datangkan kedua-dua redaksi. Apakah Tamla'ani ataukah Tamla'u? Beliau tidak yakin yang mana yang didengarnya langsung dari Rasul. Maka dia datangkan redaksi kedua-duanya. Inilah bentuk kehati-hatian para sahabat. Saking tidak inginnya gegabah terperosok kepada kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar redaksi antara Tamla'ani dengan Tamla'u yang maknanya sama, beda bentuk saja. Yang ini af'alul khamsah, yang ini fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai', yang tidak sambung dengan dhamir apapun. Tapi mereka menghindari keterperosokan kepada memilih salah satunya padahal tidak yakin, maka dia datangkan. Saking hati-hatinya. Maka pelajaran yang kita ambil dari cara periwayatan hadis ini, bahwa berdusta atas nama Rasul itu bukan hanya perkara berbicara tentang hukum, tetapi bahkan redaksi yang salah pun itu artinya kita telah tertuduh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada hadis ya, yang berbunyi umpama al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian ada orang membacanya wal halali bayyinu wal harami bayyinun. Bukan dibaca al-halalu tetapi al-halali. Bukan dibaca al-haramu tetapi al-harami. Maka ini adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang salah satunya adalah cara baca yang benar. Karena dia adalah bagian daripada agama kalian. Maka lihat, sekedar Tamla'ani dengan Tamla'u, dia ragu yang mana yang dia dengar, maka dia tidak ingin memilih memastikan salah satunya, tetapi dia datangkan kedua-duanya agar terbaca bahwa dia tidak sedang menutupi kemungkinan yang lainnya. Ini artinya bentuk kehati-hatian yang luar biasa, dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa berdusta atas nama Rasul bukan hanya memanipulasi tafsir, tidak hanya memanipulasi makna, tidak hanya memanipulasi hukum yang berdasarkan dalil itu, bahkan salah baca ya, itu juga termasuk kategori berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia memilih tempatnya dari api neraka. Ini maka penting bagi kita, terutama yang duduk di meja pengajian semacam ini. Dia harus lebih berhati-hati termasuk cara baca, supaya jangan sampai tertuduh berdusta atas nama Allah, atau terperosok berdusta atas nama Rasulullah, atau tertuduh dan terperosok berdusta atas nama ulama. Contoh di sini, ini adalah tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar yang ada di abad ke-8 Hijriah. Dia menulis di dalam kitabnya fa ammal hamdulillahi seumpama, atau di sini dia menulis qauluhu at-tuhuru syatrul iman as-sahihul ladzi alaihi al-aktsarun anna al-murad bit-tuhur ha huna at-tatahhur bil ma'i min al-ahdath. Dia menulis as-sahihul ladzi alaihi al-aktsarun, kemudian saya baca as-sahihi alladzi alaihi al-aktsarun. Ini berarti saya telah berdusta atas nama beliau, karena beliau pasti mengatakannya ketika menulis ini bukan as-sahihi, bukan as-sahiha, tetapi as-sahih. Dan betapa banyak di antara sebagian manusia yang ceroboh dalam perkara ini. Artinya, sebagaimana kita temui betapa banyak para dai benar di dalam memahaminya, tetapi salah di dalam membacanya.
Dan ini juga tertuduh sebagai berdusta atas nama Allah jika dia baca salah ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca alhamda lillahi Rabbil Alamin. Dia telah berdusta atas nama Allah. Allah tidak mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Maka demikian juga dia bisa tertuduh, terperosok kepada kedustaan atas nama para ulama ketika dia salah di dalam membaca apa yang ditulis oleh para ulama dari kalimat-kalimatnya. Maka ini juga kritik bagi saya pribadi agar berhati-hati di dalam membaca. Bukan hanya ayat, bukan hanya hadis, bahkan berhati-hati membaca tulisan-tulisan para ulama. Karena berdusta atas mereka, atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para ulama, tidaklah sama seperti berdusta atas nama orang-orang bawahan. Berdusta atas nama orang jelata itu dosa, apalagi berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah dan orang-orang yang dipuji oleh Allah dari kalangan para ulama sebagai ahli warisnya para nabi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdik.